Para sunina sanannani wa sanamani wa zwajihi wa ansarihi wa junudi susandana wa karamar wa asmanadi sanala sanalo sain Fatimatu Zahra sekadi jilani mawadhani wa syafi anafi maliki hambali ya nawi rafi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayyidina muhajir rahman bisa pakai kedama madwali wali asuni wa puri ajmain sumaila arwahi walidina matina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari anwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bi ulum bid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya wa ba'da zalika tusakun nasu ilal makanil ladzi tunsaru fihi alaihim dapatiru a'malihim wa yaqifuna fi tilkal makani miqdara alfi sanatin wa yu'ta daftaru ba'dihim bi aymanihim bayadan wa yu'ta daftaru ba'dihim bi syama'ilihim sawadan wa ba'duhum min wara'i zuhurihim summa ja'al khitabu min qibalillahi subhanahu wa ta'ala ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba wa yajiduna fi tilkad dafatiri kullama amilu fi dunya minal khairi wassarri summa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha summa yusakun nasu ilal mizani wa maudi'ul mizan amamal arsi wa inda kafatihil yumna yaqumu ridwanu khazinul jannah ma'al malaikati wa ma'ahul khulalu wal buraku wa inda kafatihil yusra wa yaqumu zabaniyatu ma'aha salasilu wal aglalu wa kullun nas hamiluna awzarahum wa hasanatihim wa kifina indal mizani. Ya, lanjutan bacaan kita ya. Nah, ya, setelah ya Allah ya ya, berikan tuh tempatnya perlindungan ya buat ya orang-orang yang ada di padang mahsyar nih ya, karena di padang mahsyar ini ya nggak ada tempat perlindungan untuk teduhan ya, yang ada teduhan Allah tuh ya, yaumala zilla illa zilluh ya, nggak ada tuh ya teduhan Allah, yaitu ya orang-orang yang mendapatkan teduhan Allah itu yang ya 7 ya orang itu 7 kelompok gitu kemarin ya sana tuh ya. Nah itu termasuk daripada ya yang orang yang diselamatkan Allah daripada
ya tuduhan-tuduhan itu. Nah kemudian ya mereka nanti dihasar. Nah dihasar itu ya mereka ya dia akan ditanya tuh dengan beberapa macam pertanyaan dalam hisaban nih ya. Dalam hisaban tuh ya ditanyakan tuh ya manusia itu ya beberapa macam ya pertanyaan ya gitu ya. Mereka ada ya 10 pertanyaan tuh ya kemarin ya. Pertama ditanya tentang sholat dan zakat, yang kedua ditanya tentang ya mengikuti hawa nafsu, yang ketiga hak walidain ya, yang keempat hak aulad dan iyal keluarga, yang kelima hak ya khidmah ya pembantu ya pegawai gitu ya. Wasadis yang keenam hak jiran wal akriba, dan 7 silaturahim ya, 8 ya al-bughdu wal adawah gitu ya. Ya senang dan ya cinta tuh ya. Wafitasi yang 9 amal ma'ruf nahi munkar, dan yang 10 tentang ghibah namimah dan buhtan gitu ya. Nah ini 10 macam ini katanya waman lam ya'mal hazihil a'malil qabiha fid dunya, orang yang enggak ngerjain 10 macam kerjaan yang jelek di dunia ini ya, wa hafiza huquqallah ya, dan dia jaga hak-hak Allah, yamurru ya yamurru min hadza sutur lil asara fi sa'atin wahidatin, dia bisa lewatin nih ya pos-pos yang 10 macam ini dalam 1 jam katanya gitu ya. Dengan cepat tuh dia bisa ya melewatin. Tapi kebalikannya waman lam yahfaz hadzal huquq, yang enggak jaga hak-hak ini katanya yamku sufi kulli sitrin ya miqdar al-pisana, di diam 1 pos itu kadar ya 1000 tahun itu ya. Nah itu di dalam ya mahsyar tuh ya, dalam ya ya sutur-sutur ya pos-pos gitu. Nah sekarang berikutnya nih, wa ba'da zalika ya sesudah selesai itu ya mereka tuh dari ya kumpul di padang mahsyar setelah ditanyain tuh ya. Nah udah itu tusakun nas ila makanil ladzi tunsaru fihi alaihim dapatiru a'malihim, dah giring tuh manusia itu ya, kita digiring nanti di hari kiamat di tempat disebarinnya dipunya ya daftar tulisan amal kita ya, kitaban kita tuh nanti ya. Nah itu ya dibawa kita pada satu tempat, nah dikumpulin, nah di situ Allah ya sebar tuh gitu ya, karena daftar amal kita tuh ya kalau kita mati itu Allah simpan di aras katanya ya, di aras tuh Allah simpan daftar kita. Nah ya begitu nanti hari kiamat Allah kirim angin buat nyebar tuh ya, itu semua tuh ya makhluk yang ada ya gitu ya, dari zaman Nabi Adam ya sampai umat yang terakhir itu Allah kumpulin kalau udah meninggal. Nah kalau belum meninggal kayak begini masih di tangan malaikat tuh ya, malaikat ya raqib atid itu masih di tangan dia. Nah begitu kita meninggal kan udah nggak ada catatan tuh, selesai tuh tugas malaikat ya untuk nyatet ya amalan kita. Nah ya jadi diserahkan tuh kepada Allah ya, begitu roh kita diambil ya malaikat ya yang jaga yang nulis amalan kita langsung ya bawa tuh serahin ya kepada Allah. Nah Allah simpen tuh ya gitu ya suratan-suratan kita di aras. Nah begitu kita selesai nih ya dia padang mahsyar ya, nah itu dibawa satu tempat, nah disebarin dah tuh gitu ya, yang Allah kata tuh pamaman utiya kitabahu biyaminihi kan ya pasaufa yuhasabu hisabai yasira bayan qalibu ila ahlihi masrura gitu ya. Orang yang nerima suratannya itu nanti ya dari tangan kanan itu ya. Nah itu Allah sebarin tuh cuma amal-amal kita tuh yang kita ya yang kita kerjakan waktu itu ya, dapat tiru amalihim tuh. Wayakipu nabi zalikal makan, mereka diam tuh di tempat itu tuh untuk nunggu ya suratnya apa gitu miqdara alfi sanah, yaitu sekedar 1000 tahun gitu ya, diam tungguin. Nah wayuk daftaru ba'dihim bi aimanihim bayadan, diberikan tuh ya suratan ya sebagian daripada mereka itu ya orang-orang itu dengan tangan kanan mereka, yaitu bayadon dalam keadaan terang benderang ya suratnya. Mudah-mudahan kita dapat yang begini nih ya gitu ya, dapat tangan kanan suratannya tuh cakep bagus terang gitu ya bayadon. Nah wayu tadab darubadihim bisama ilihim sawadan, dan diberikan sebagian daripada mereka itu dengan tangan kirinya. Nah itu berarti ya enggak terang, itu gelap
ya gulita tuh ya gelap ya nggak kelihatan tuh suratannya hitam gitu ya. Wa ba'duhum min wara'i zuhurihim, ada lagi yang diberi suratannya itu dari belakang. Ya, gitu ya, dari belakang ya, wara'a zuhurihim gini ya, gitu ya. Gitu ya, itu di Al-Qur'an kan wa man utiya kitabahu wara'a zahrihi kan, belakang ini gitu ya. Nah, dari belakang tuh dikasihnya ya. Nah, gitu. Nah, wahum ya kita zuhurihim summa ja'al khitab min qibalillahi subhanahu wa ta'ala ya. Jadi setelah selesai itu pada nerima yang dari kanan dengan kiri dari belakang, nah baru ada suara dari Allah ya. Allah khitab tuh Allah ya seru ya untuk membaca masing-masing kitabannya ya yang kita terima tuh ya. Jadi itu kita terima nanti suratan-suratan itu ya bukannya kemauan kita ya, emang Allah udah atur dah gitu ya, yang pakai tangan kanan nggak bisa kita mau ngambil ya kita tangan kiri kan pakai kanan aja dah ngambilnya ya. Nah kagak ya nggak bisa itu ya karena Allah udah ya tentuin gitu ya. Nah itu ya jadi setelah dia selesai itu nah datang kitab suara tuh dari Allah bilang apa tuh min kibalillah subhanahu wa ta'ala ikra kitabaka ya kata Allah baca ya kitaban kamu suratan kamu tuh coba kamu teliti kamu baca itu ya liatin tuh itu ya kitabaka tuh nah gitu ya ikra kitabaka kapa binafsika yauma alaika hasiba cukuplah ya diri kamu pada hari ini ya sebagai penghitungnya ya cukuplah kita sendiri ya gitu ya. Nah ya jadi kita hitung sendiri dah kata Allah ya tuh itu nggak bisa kita cerdikin ya kali gitu ya kita banyakin nih yang ini nih kita banyakin gitu ya udah ada catatannya udah kita tinggal jumlahin dah kita lihat nih ya pahala kita ngaji berapa pahala kita makan berapa, pahala kita tidur berapa, tadi jumlahin dah, jumlahnya semua gitu ya. Nah, pahala apa tuh ngatain orang berapa, pahala apa dosa ya, gitu ya. Ntar kita tinggal hitung antara ya gitu kerjaan kita ya sama dosa kita. Ini orang kita katain, yang ngatuk kita berbuat kebaikan, nah antara yang ngatu yang pahala mah ya dosa banyakan mana, nah ya cukup antar kita yang jumlahin gitu. Udah dikalahin belum? Hah? Udah dikalahin belum? Ya udah ya. Nah, iya kan ya iya kan harga 70 kali tuh kayak bulan puasa 70 kali ya. Nah iya apa kebaikan di bulan puasa 70 kali lipat. Nah, ngatain orang di bulan puasa kali lagi ya. Nah ya itu berarti di sana di tanah Arab ya tanah haram tuh iya wa mayurid bi ilhadin nuzikhu azaban alima ya kan itu ya kata Allah tuh ya kalau di tanah haram sono ya wa mayurid ilhad itu orang yang ada niat saja baru membuat suatu keburukan nuzikhu azaban alima kata Allah saya berikan dia nanti dengan azab yang berat tuh ya. Nah itu di surat Al-Hajj tuh ya di sono lihat dah tuh ya surat Al-Hajj tuh ya. Nah setelah gitu wa may yu'azzim hurumatillah tuh ya di situ tuh ayatnya. Nah wa may yurid bi ilhadin tuh siapa yang ya berniat tuh ya untuk berbuat ilhad ya berbuat keburukan itu nuzikhu azaban tadi dak tuh ya azaban alimah ya tuh ya itu baru niat tuangan kalau di tanah haram itu ya. Nah ya jangan sampai ya ada suatu perbuatan. Nah begitu juga di bulan Ramadan ya di bulan lain aja Allah udah larang ya kita untuk kemarin tuh gibah kan ya gibah kasih jangan walayak tabak dukum ba'da gitu ya tuh di bulan lain hampir lagi. Nah bulan puasa kan gitu ya bulan lain aja tuh ketahuan dosanya gede ya gibah ya. Nah ya di bulan puasa nah lebihan lagi kan gitu ya. Nah itulah ya Allah suruh hisablah diri kita ya kata Sayyidina Umar kan bilang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu
ya hisablah diri kamu, ya gitu, hitung kita nih, ya sebelum ya dihitung gitu ya. Jadi sekarang nih kita hitung dah gitu ya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu ya. Nah banyakan mana tuh ya kerjaan kita gitu kan ya, dari pagi sampai sore ya, mana yang kita apa tuh ya, banyakan kebaikan ya apa keburukan yang kita kerjain. Nah ya, kalau banyakkan kebaikan bersyukurlah ya gitu, Allah telah memberikan ya taufik ya, kesempatan buat kita. Nah kalau sekiranya banyakkan keburukan ya, kemaksiatan ya, istighfarlah buru-buru ya, innal hasanat yuzhibnas sayiat, Allah bilang gitu kan. Keburukan itu ya dapat kebaikan itu dapat menghapuskan ya keburukan. Nah gitu ya, kalau sekiranya gitu. Nah sekarang kalau sama ya berarti buruk juga ya, rugi kan. Kalau sama ya berarti buang waktu kan. Kalau sama antara kemarin antara ini sama ini sama nih banyaknya. Nah itu ya istighfarlah gitu ya. Nah itu ya, Sayyidina Umar ajarin gitu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung ya kita kan. Jadi kita nggak akan merasa nanti rugi kalau kita udah ngitung-ngitung. Nah kalau kita merasa nggak perlu ngitung kan, kita anggap udah bagus ya, beres gitu ya, kayaknya banyak nih gua kerjain gitu ya. Nah iya, nah gitu ya, udah bulan puasa ngaji lagi pagi-pagi kan gitu, udah tarawih apa, wah banyak dah ya gitu ya. Nggak tahu tuh banyak apa, iya banyak juga ya, banyak apa tuh ya, tikus nyinying ya yang masuk di situ, diporotin aja tahu-tahu kosong ya. Nah ya jangan selalu gitu ya. Wa may ya'man makrallah fa ulaika humul khasirun ya. Orang yang merasa aman aja ya itu berarti orang yang rugi gitu ya. Hanya kita berusaha ya biar bagus ya gitu ya. Di akhir-akhir Ramadan ya begini ya, tinggal dikit ya keuntungan yang gede ya, hati-hatilah ya. Nah hitung-hitung ya dari awal sampai ya akhir nih, biar ya benar-benar kita ya punya bonus ya, punya ya kelebihan yang banyak gitu ya. Jangan sampai ya hisab perlu tuh ya kita hisab, karena dengan kita menghisab diri kita itu bakal ya semangatin untuk ya naikin ibadat kita. Itu kalau kita ngitung-ngitung kan itu, kalau kita nggak ngitung kan kita perasaan kita udah ya banyak aja, ntar nyampe waktunya kagak ada nyesel ya. Karena penyesalan itu yang adanya tuh di kuburan itu udah nggak ada yang lain ya. Orang di kuburan tuh semua adanya nyesel, juga nggak ada yang lain. Kali dia hasud dengki sama orang, nggak ada, udah ya nggak ada. Karena nanti orang di sana udah mutaqabilin, karena Allah udah wanaza nama fi sudurihim min ghillin. Allah udah cabut tuh rasa dengki, rasa hasud, rasa iri sama orang, udah nggak ada di kuburan. Yang ada apaan? Nyesel ya, nyesel itu. Jadi di sini kan ya wailana kan gitu, Rabbi laula akhartani kan gitu. Nah, itu kan penyesalan semua kalimatnya ya, hasrata kan gitu ya. Itu penyesalan. Jadi nggak ada kalau di sana, kalau gitu kalau enak banget dapat banyak banget, gua enggak gitu. Kalau di sini kan gitu. Iya, dia punya banyak apa gitu, kita masih ada hasud nih, iri kan gitu. Nah kalau di sana enggak. Ya paling gitu, kalau umpamanya kita datang ke sono bawa bawa pahala banyak sono gitu. Nah teman kita yang udah duluan gitu ya nggak ada gitu ya, dia liatin doang dah. Dia nyesel, coba dulu gue ya waktu dibilangin ya gue kerjain, coba gue punya waktu dulu gue ya gitu. Ya tinggal begitu doang kan udah ya itu ya. Jadi nggak ada kalau ya mau kesel dengki gitu, nggak ada gitu ya di sana ya. Di sana yang dikatakan ada Nabi Bahrun Nadamah ya gitu ya, al qabru bahrun nadamah ya. Kuburan itu adalah lautan ya penyesalan ya. Berarti udah nggak ada gitu ya. Tahu usah ya yang kayak model kita nyesel. Yang banyak aja tuh yang banyak punya ibadatnya, yang nggak ya nggak tidur ya siang malam masih merasa nyesel kan gitu. Ya itu kan dalam riwayat yang Dzulqarnain bawa orang tuh ya, semuanya anak buahnya tuh ke satu lorong yang gelap kan gitu ya, dibawa sama Dzulqarnain tuh ya gitu ya, punya
ya anak buahnya itu bawa sono masuk ke lorong yang gelap itu ya begitu masuk ya gelap tuh nggak ada cahaya nggak apa udah gelap semua ya diinjak kan krosok gitu. Nah pada nanya nih ya gitu ya nah, ini apaan nih ya krosok ini. Nah jawabnya Iskandar Dzulkarnain apa ya yang ngambil nyesel nggak ngambil nyesel ya yang ngambil dikit nyesel ambil banyak nyesel itu ya nah gitu. Nah kan pikiran orang masing-masing dah tuh gitu ya masing-masing ya pikiran itu ya gitu yang ngambil nyesel nggak ngambil nyesel. Nah kalau pikiran yang ini paling ngebatu ya kan gitu kan ya krosok paling batu yang begini ntar banyak di sono berat-beratin aja iya berat-beratin susah gitu ya udah gelap begini ngambil gitu kan udah ya liwat aja ya nggak bawa nggak apa kan gitu ya iya kan gitu udah. Ada juga yang ini asal ambil ya namanya jangan apa penasaran kan nggak bisa balik lagi iya jangan kosong gitu ya dari Iskandar Dzulkarnain bilang tuh ya ini kita udah lewat begini nggak bisa balik lagi ya kali ntar balik putar sono agak iya itu agak nggak balik lagi udah ambil yang ambil nyesel nggak nyesel. Nah yang ogah ya begitu dah udah ya yang ngambil asal ada dah kantongin di kita dah ya nah ya nah ngambil dikit nyesel ya ngambil banyak nyesel juga. Nah ada yang ngumpung gitu ya ngumpung gitu ya yang hari dah gue capek gue ngapa ya gua awak dah ya kalau perlu apa tuh ya kainnya dijadiin ya karung diikat gitu masukin diarin panggul berat apa gitu ya kan gitu. Nah ya udah ya begitu udah selesai semua terus jalan keluar di tempat terang begini ya begitu tuh apa keluar di tempat terang begini apa tuh nyatinya mutiara ya gimana tuh yang nggak ngambil banyak pengen banyak kan? Nah iya yang banyak lagi kan gitu ya yang nggak ngambil itu Apa lagi? ya gitu ya apa lagi yang ngambil dikit ya gitu ya gitu ya yang nggak ngambil tuh kayak orang kafir lah kita kata gitu dinyesel. Nah yang ngambil kayak kita dan nih ngambilnya asal ya gitu. Tapi sekarang kita segan banyak berat ya namanya bulan puasa ya asal udah habis tarawih kan udah ya gitu ya baca asal namanya dah ya udah tarawih udah baca Quran udah gitu asal namanya asal enggak gitu kalau enggak tarawih banget kan ya kebangetan gitu ya kan gitu ya nah ya salam bila gitu. Nah udah kan gitu kayak model kita. Nah begitu kita lihat tuh gitu nyesel gak? Nyesel coba tuh dulu ya gitu. Nah yang bener-bener ngambil tadi kain sih dijadiin gambar tuh karung ya. Nah itu ya para aulia kan ya mereka tuh ya nggak tidur malam siang nggak tidur ya gitu ya kesempatan ya gitu ya katanya tuh ya kan diberitain nanti di satu tempat gelap gitu bakal dapat sesuatu ya yang berharga kan gitu nanti kesempatan tuh ya siapa tahu nyatanya bener ya nyesel di kan ya nyesel ya kurang banyak. Coba gue bawa 2 karung, 3 karung. Ya. Nah inilah ya satu iktibar ya dari ya Iskandar Dzulkarnain tuh ya ada diriwayatkan tuh. Nah gitu. Nah ini buat kita ya gitu ya. Nah ini jangan sampai kita nanti nyesel ya. Kita yang Nabi katakan tuh ya al-kubru bahrun nadamah gitu ya. An-nasu niyam fa iza matu intabahu kata Nabi ya kita ini laksana lagi tidur ya nggak tahu apa ya nggak kelihatan nggak ngapa tapi wa iza matu ya intabahu apabila kita mati baru bangun baru sadar kelihatan ya. Jadi apa yang dibilangin tuh ya oleh Nabi ya para aulia para ulama ya bilangin ini ya nilainya begini ini pahalanya ini nah baru kenyataan gitu ya. Kalau sekarang kan kalau dibilangin gitu apa iya gitu kan iya benar apa kagak
kan gitu ya, tak benar apa kagak gitu masih tanda tanya, ragu gitu ya. Nah begitu kita mati, nah liatin itulah yang Nabi kata orang mati bisa ngelihat ya nilai pahala, nah ya nggak bisa beramal ya. Gitu yang udah mati tuh dia udah tahu pahalanya nih ya, kayak kita duduk begini dan nih ya, yang Nabi bilang tuh khairun ya, lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Kalau kita kan dibilang gitu kan apa iya ya, gitu kita masih segen-segenan ya, gerimis dikit juga kita ogah kalah gitu ya, kalah sama dunia gitu ya. Nah ya kenapa ya dibilangin tuh, nah dia tuh yang udah di kuburan lihat begitu nyesel banget. Dia nggak bisa WA tuh. Nah, kagak kalau bisa WA sih. Iya, dibilangin. Kayaknya kalau orang yang mati tuh ya katanya bisa hidup lagi, dia pasti udah wasiatin kepada kita nih. Ya, gitu. Ya, karena dia nggak bisa balik lagi, ya. Jadi nggak bisa. Ya, nah gitu yang dikasih tahu gini ya, ya mundur maju apa iya benar gitu ya, nah gitu ya, karena nggak bisa ya dikasih lihat tuh, cuman dibilangin doang ya, Nabi para aulia ulama bilangin kerjain ya gitu ya, kamu dapat pahala begini gitu ya, tanda tanya kita benar gak gitu ya. Nah inilah ya, ini jangan sampai ada ya penyesalan yang terlalu berat terlalu banyak buat kita dan nih ya, sekarang kita nih kita isilah ya gitu ya, jangan sampai ya begitu dikasih sodorin tuh suratan kita, nah ya baru dah kita nyesel kok banyak banget utangnya. Halo. Kita bisa nggak sih ngapus catatan masa lalu kita misalnya? Kita ngapus itu. Maksudnya dengan amal yang baik, maksudnya Ya, kita punya masa lalu yang kurang bagus nih misalnya. Iya. Supaya dihapus nih malaikat. Wa ya maulah, ya dihapus bisa kan, itu yang Allah bilang tadi itu innal hasanat yuzhibnas sayiatnya, kebaikan itu dapat menghapus ya, nah ya keburukan. Jadi kerjaan kita tuh yang jelek apa semua kita ganti dengan apa kebaikan, nanti tuh Allah hapus. Ya apabila kita tuh ya berbuat satu kemaksiatan dan dosa, nah kita istighfarin. Nah itu Allah Allah hapus. Allah perintahkan tuh malaikat untuk yang nulis ya di kiri itu suruh hapus, dan Allah lupain tuh ya dipunya saksi-saksi kita. Nanti kan bakal jadi saksi tuh yang nyaksiin kita berbuat maksiat ya. Nanti kan apaan nih yang kita ada di mana tuh ya, entar bangku, entar apa tanah apa semua itu nanti watasadu arjuluhum bima kanu yaksibun gitu kan. Nah itu nanti kalau kita taubat kita apa tuh yang itu tuh Allah lupain dia nggak inget, nggak bisa jadi saksi. Hanya kita jangan jangan musirun ala maksiyah. Musirun ala maksiyah tuh artinya kita nyimpen ya kemaksiatan. Jadi kemaksiatan tuh apabila kita berbuat satu kesalahan buru-buru ya istighfarin, itu buru-buru kita ganti dengan kebaikan. Jangan kita kumpulin dulu, entar aja dah malam gitu ya, ntar malam baru kan gua mau sembahyang tarawih gitu ya, sekarang nggak sempet, entar aja. Jangan, itu berarti kita nyimpen gitu ya, itu dosa termasuk yang aturan tadinya dosa kecil jadi dosa besar karena kita menunda itu ya, itu ya. Nah inilah ya, jadi jangan sampai nanti kita diberikan tuh ya suratan amal kita nih gitu ya. Nah gitu ya, jadi Allah bilang tuh ikra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Ya, bacalah ya suratan kamu ya, udah ada catatannya di situ berapa jumlahnya, dikaliin gitu ya, banyak utangnya enggak ya gitu ya. Kalau banyak utangnya berarti kita bisa jadi orang yang apa tuh ya, muflis apa kagak ya. Kalau muflis ya bangkrut ya buat bayar utang gitu ya. Ini kebaikan kita buat kasihin orang. Nah itu ya yang muflis tuh ya, Nabi kata tuh, tahu gak kamu si muflis ya, kata sahabat muflis itu orang yang dagangnya bangkrut gitu. Nabi kata saya bukan maksud itu, yang saya maksud tuh orang yang muflis nanti di sana di akhirat. Yang muflis itu di dunia dia rajin ya berbuat kebaikan tapi juga rajin berbuat ya
kemaksiatan. Ya, kesalahan sama orang, hukukul nas itu ya, hukukul adami ya, dibuat di dunia dirajin, berbuat tuh ibadat apa semua, tapi sama manusia nih digibah, namimah. Nah, yang begitu tuh ya, nanti dia bakal ya, diambilin tuh. Nah, itu Nabi kata tuh nanti ya bayarnya itu dengan nah itu yang dikatakan muflis gitu ya. Nah itu ya Nabi bilang begitu. Nah itu ya diberikan tuh ya kafa binafsikal yauma hasiba wa yajiduna fitil kadapatiri ya gitu kullama amilu fid dunya minal khairi wasarri ya, mereka dapatin pada suratan-suratan tadi daftarnya itu kullama amilu, setiap apa yang mereka kerjain di dunia minal khairi wasari, kebaikan atau keburukan, baik buruk kita kerjain itu ada nanti catatannya tuh ya gitu ya. Nah tuh ya, nah ada tulisannya tuh gitu ya, gitu ya, khairi wasari. Summa yaquluna, kemudian mereka bilang ya wailatana, tuh ya penyesalan nih ya, kalimat takhasur ya, rasa rugi, nyesel itu ya. Ya wailatana, duh cilakalah kami, malihazal kitabi ya, ya tulisan apa, kitab apa ini semua, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak ditinggalkan radara tuh, tidak dibuang, tinggalin ya gitu, saghiratan wala kabiratan, gede kecilnya enggak kayak ditinggal ya. Kita kan biasa kalau yang kecil kan dadaah gitu, nyemek-nyemekin aja gitu ya, gitu kan. Jadi malaikat tuh tulis enggak ya gitu, kali ini kecil gitu ya, walau biharpin ya kan gitu ya, sekalipun satu huruf ya, gitu bilang tuh ya kebaikan, nah itu ada nilainya ya gitu ya, satu huruf tuh ya ada nilainya, atau satu huruf tuh ya keburukan ada alasannya. Itu yang dikatakan la yughadiru saghiratan, kecil gitu, tapi ada itu ya. Hanya jangan kita anggap remeh ya, satu huruf tuh gitu ya, itu ya, satu huruf kita nambahin di Al-Qur'an ya, gede gak? Apaan? Ahlinya apa dosennya? Iya gitu ya, itu huruf itu kita tambahin tuh di Al-Qur'an satu huruf ya, huruf wau dah gitu atau apaan gitu ya, atau apaan gitu, satu huruf itu gede tuh dosennya ya, itu ya, ya atau kita buangin ya, satu huruf kita hapus, nah pahalanya gitu ya. Nah satu huruf kita ucapin kebaikan ada pahalanya ya, seperti lapan apa, lapan Allah tuh kita ambil hu ya, kan satu huruf hu ya, satu huruf ya, itu nilainya gede ya, jangan dibilang ya nggak ada nilainya, satu huruf itu ya. Nah itu lapas ya, hu itu lapas Allah gitu ya, buat zikir orang khususil khusus ya, zikirnya orang khususil khusus itulah hu gitu ya. Nah itu ya, nah zikir apa, zikirnya kita orang awam nih la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikirnya kita orang awam ya gitu. Nah zikirnya orang khas ya, kelas menengah, nah itu Allah itu. Nah ya tingkat meningkat paling atas tuh kelas orang atas, nah itulah hu. Tapi kalau gitu orang awam bisa boleh nggak? Ya boleh aja sih ya. Hah? Iya, kita sih boleh aja begitu. Ya teman, ya bukan kelas kita. Gitu ya. Itu ya. Hah? Buat boleh sih boleh aja. Gitu. Ya teman buat kita gitu. Nya gitu bagus itu ya, kelas awam dulu. Kita biasain dulu tuh. Ya gitu. La ilaha illallah tuh biar banyak dah gitu. Nah nanti kan meningkat
Nah, baru nggak lagi la ilaha illallah, ya tinggal Allahnya aja. Allah, 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 Allah enggak, nanti langsung hu gitu ya, tuh langsung udah. Iya, ya kita sih mau gitu nggak apa-apa, kita kan sering juga tuh baca kan, ya udah baca la ilaha illallah, baca ya, nah juga Allah, Allah, nah hu ya, nggak apa-apa. Kalau kita saat baca sama aja burung beo ngomong itu. Iya. Iya, dia ngomong dia nggak ngerti. Iya. Nah iya dia bilang hu apaan hu kan gitu kan tuh. Habis bayang subuh kan dibaca tuh. Ya, nah gitu hu apaan hu gitu. Gitu dah aja. Yang anak kecil manggilnya cet. Iya. Gitu ya. Hanya orang-orang gitu kan dia satu huruf tuh. Ya, gitu. Ya, nya dikata khuz harfan wakul alfan. Ambil satu huruf, ucapin 1000 kali. Gitu ya. Gitu ya. Khuz harfan ya wakul alfan ya gitu. Kita ambil satu huruf sama juga kita bilang 1000 kali. Gitu ya. Tuh ya buat kelas dia gitu ya. Nah itulah orang-orang tarekat ya gitu. Orang-orang tarekat tuh tingkatnya begitu ya. Jadi awal dulu gitu terus naik ke atas nasional gitu ya. Nah gitu tuh ya. Gitu ya. Biar ya ya ada peningkatan. Nah di sini dikatakan tuh la yughadiru saghiratan wala kabiratan ya. Nah ya kita nanti di padang mahsyar tuh kita bilang ya wailatana aduh celakalah kami malihazal kitab. Apa nih yang ada di dalam tulisan ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ya kecuali ada catatannya. Jadi kita ngomong sedikit kecil sedikit banyak gitu. Nah tetap itu ada catatannya. Malaikat tuh enggak ya main buang-buang aja. Ya kali malaikat hapus saja dah ya sedikit banget begini ya masih dicari apa ya itu itu ya dan buang aja kalau malaikat buang aja kita tuntut malaikat gitu ya boleh apa ngumpulin dikit-dikit ya itu main lemparin aja kan gitu tuntut cep malaikat itu ya tapi malaikat enggak ya jujur apaan yang kita ucapin itu mayal fizumin kaulin illa ladaihi raqibun atidnya apa yang kita talafuzkan tuh kita ucapin itu ada catatannya malaikat tuh ya nah ya sehingga nanti kita tuh di padang mahsyar menerima suratan seperti itu tuh gitu ya nah illa asaha ya udah terima datu suratan kita terima nah gitu ya summa yusakun nas ilal mizan kemudian ya kita nih nanti digiring lagi oleh malaikat tuh untuk menghadap mizan timbangan amal jadi nilai amal kita itu ya ditimbang baik buruknya cakep enggaknya ya gitu ditimbang ya mana yang cakep mana yang buruk wa amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah tuh ya timbangan baik ya buruk tuh. Nah ya kita dibawa tuh ya untuk ya ke mizan. Nah wa maudiul mizan amamal arsy. Tempatnya tuh timbangan itu ada di depan aras Allah itu ya depan aras gitu ya timbangannya tuh sama kayak timbangan itu apa ya yang pakai 2 piringan tuh ya timbangan emas itu ya gitu pengadilan tuh ya lambangnya kan itu bukan timbangan jongkok bukan ya timbangan jongkok ya apa out bisa ganjel ya nah yang itu tuh ya bukan gitu tuh ya ini piring Pak ya kanan kiri gitu ya nanti amal gitu tuh ya nah Allah ya timbang suruh situ ya mana yang berat itu ya timbangannya tuh gitu ya amal arsy itu wa indaka patil yumna ya yakumu ridwan khazinul ya jannah ma'al malaika wa ma'ahul hulalu wal buraku itu ya di timbangan tuh piringan yang sebelah kanan itu ada malaikat ridwan ya khazinul jannah penjaga surga
ma'al malaika beserta para malaikat. Wa ma'ahu bersama dia tuh ya Ridwan itu al-khulalu wal buraq. Ya, malaikat Ridwan itu bawa hiasan. Ya, perhiasan tuh wal buraq dan burak kendaraan. Jadi begitu kita nanti ditimbang tuh bagus, nah dibawa itu ya. Itu yang dikatakan wa amman sakulat mawazinuhu tuh ya, burak tuh. Wa indaka fatil yusra, wa indaka fatihil yusra, di piringan yang sebelah kiri taku muzabaniyah, yaitu diri malaikat zabaniyah. Wa ya ma'ahat salasil wal aglal, bersama malaikat itu asalasil rantai dan belenggu gitu ya. Wa kullun nas hamiluna auzarahum wa hasanatihim. Ya, setiap manusia itu membawa dosa-dosa mereka dan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi setiap kita ini nanti kita disono dosa dan kebaikan kita panggul-panggul. Ya. Itu. Ya, karena kita ada dua, ya, ada kebaikan, ada ya dosa, ya. Jadi kita bawa mana gitu, nanti kita bawa timbang dah gitu, ya, gitu banyakan mana nih, gitu, ya. Tadi kan udah habis hitung tuh, ya hitung dulu, oh gitu, ya baru timbang, masa timbang dulu baru hitung, nah ya hitung dulu tadi jumlahin sekian kali sekian, wah banyak lah nih, alhamdulillah, ya ada lebihnya buat lebaran. Gitu ya, ada lebihnya gitu ya, ada lagi yang hitung lah wah ya, bayar utang nih ya, gimana mau lebaran itu salah hitung. Iya salah hitung ya gitu ya, udah minjem banyak ya gitu ya, nggak hitung tuh pinjamannya. Nah itu ya, nah habis itu nah baru timbang nih, dah bungkus ya timbang dah gitu ya. Nanya kita bawa tuh ngadep untuk menghadap kepada Allah ditimbang, nah kita bawa dosa dan kebaikan kita tuh ya, gitu auzarukum tuh ya, nah gitu aglannya bawa tuh hasanatim waqifina indal mizan ya, mereka nanti manusia tuh dapat diri di depan mizan. Summa yunadil munada ya gitu ya, summa yunadil munadi ya, kemudian memanggil tuh orang yang memanggil apa bilang ya ayyuhannas, hai semua manusia tuh ya yang ada di mahsyar, unzuru ilal mizani, perhatiin timbangan ini. Fa'inal an, karena sekarang ya sekarang ini yuzanu amalu pulanin bin pulan, karena sekarang lagi mau ditimbang nih ya amalan si pulan bin pulan ya, amalan si anu bin anu gitu ya. Kita nyaksiin dong. Ngapa? Nyaksiin. Ya nyaksiin, emang disuruh saksiin. Panggil gitu ya. Ini sekarang mau di apa tuh ya, mau ditimbang nih gitu ya. Nah ya gitu amalannya Haji Bahrudin, ayo saksiin, lu pada kenal kan gitu ya. Hah? Itu kan pada kenal kan, nah kenal nih tuh orangnya, diliatin tuh pada liatin gimana tuh anjlok. Gitu ya, anjlok begitu anjlok gua repot gitu sih. Iya mau polis ya gitu ya, pinjamannya nggak dihitung ya, dihitung untungnya aja ya, untungnya nih sekian ke sekian ya, udah tarawih, udah baca Quran, udah apa, wah udah dah dihitung dah tuh banyak dah, pinjaman di sono ya, belum utangnya sama orang. Ongkosnya nggak dihitung. Hah? Iya gitu ya. Nah tuh ya diliatin tuh, disaksiin kita ya, semua orang yakin ya, sampai lagi yang kenal. Iya gitu, orang yang terkenal nanti dia disaksiin sama orang banyak karena dia terkenal ya gitu ya. Kalau yang terkenal tuh ya, terkenal orang gitu ya, nah orang saksiin lihat tuh gitu. Iya gimana itu ya. Nah tuh ya gitu, bulan bin bulan wa yaqifuna indal mizan miqdara alfasana. Mereka diri tuh
ya di depan mizan itu sekedar 1000 tahun. Gitu ya. Nah, ya. Tuh, liatin itu sama itu ya. Kan 1000 tahun kali 1000 saja kan satu hari sini 1000 tahun. Iya. Kan 1000 lagi. Iya 1000 hari kan di sini. Gitu. Ini yauman tuh satu hari sono. Ya. Ya lagi nanti kan Allah nimbangnya juga enggak iya banyak sekali apa tuh. Nimbang gitu. Ya, gitu dipanggil, ntar panggil lagi yang lain gitu. Enggak satu-satu. Ya orang miliaran. Hah? Kan udah online kan? Apa? Udah online kan? Online ya. Ini ya, udah sama aja dah gitu anggap. Enaknya gitu. Nah, tuh ya gitu, 1000 tahun tuh gitu ya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna yaumal qiyamati ya'ti wahidun ya min ummati ilal mizani walahu tis'atun wat isuna sajlan gitu minal auzari wasayyiat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari kiamat nanti datang seseorang dari umatku ya datang ke mizan nih ya untuk ditimbang, tapi dibawa walahu tis'atun wa tis'una sajlan, dibawa 99 buku ya catatan ya sijil tuh sijilil kutubi ya gitu ya catatan tuh gitu ya. Wah, ya 9 buku dah gitu dibawa gitu ya. Gitu. Minal auzari wa sayiat. Itu semua isinya dosa dan keburukan. Ya. Enggak ada yang baik tuh 99. Wa kullu sijlin tuluhu maddal basar. Satu buku tuh itu gedenya panjangnya sepandangan mata. Ya mata kita tuh ngelihat tempat yang rata sono kan nggak mentok itu segitu 99 nggak kuat bawa aja ya di banget itu bednya susah bednya ya tuh ya wah segitu tuh pandangan mata summa yaqulullahu ta'ala ya gitu dibawa begitu dah tuh dosa mulu isinya ya bukannya apa ya bukan kebaikan ya kebingungan dia. Kemudian yaqulullahu ta'ala Allah berfirman ya abdi hal tunkiru mimma fi hazihi sajalat, kata Allah hai hambaku kamu mengingkarin enggak ya apa yang ada dalam buku ini, catatan-catatan yang ada dalam buku ini kamu ingkarin enggak? Ya, percaya enggak? Itu ditanya tuh, ya, karena tadi banyak ya dosa mulu kan udah habis kan dari hisab tadi dia udah ngitung diri. Ya, begitu dihitung, ya, nyatanya begitu dah, ya. Ya, gitu ambles dah dia. Anjlok enggak ada kebaikan. Nah, gitu. Nah, udah begitu gimana dah? Ya. Nah, udah, ya, kita dipanggil sama Allah ngadep. Nah, ini ya hasilnya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nih, ya Allah tanya kamu ingkari enggak apa yang ada di situ? Apa jawab itu? Ya. Ya, hal tunkiru nami mapi hadis sajalat awil katibun yuglituna. Ya, kamu mengingkarin enggak? Percaya enggak yang ada catatan di dalam buku ini atau kamu juga mengingkarin ya katibun yuglituna, mengingkarin bahwa penulis ini salah. Ya salah tulis nih ya mungkin bukan gua kali itu namanya sama ya kan gua nih namanya sama tapi ini beda lain nih bukan punya gua gitu kan bisa juga kan gitu kan gitu ya tuh ya yuglitun tuh payaqulul abdu maka si hamba itu kita bilang nih ya Rabbi ya Allah ya udah nggak bisa berkutik udah ya kullu ma fi hadhihi sajalat ya dibilang ya Allah ya Tuhanku setiap apa yang ada dalam buku ini catatan dalam buku ini ana qad fa'altu fid dunya saya yang ngerjain di dunia diakuin dah
ya emang semua nih ya itu ya yang ada catatan-catatan sini emang saya yang kerjain dulu di dunia gitu ya. Nah gitu tuh ya paltu di dunia. Pala mujalalin inkari, nggak ada jalan ya buat mengingkarinnya. Apaan lagi? Saya nggak bisa ingkarin, emang saya akuin ya saya yang kerjain tuh gitu ya. Nah dengan ngakuin tuh kesalahannya apa semuanya Allah bersifat ya rahimnya tuh Allah tuh gitu ya. Nah summa yaqulullahu ta'ala Allah berfirman ya abdi laka indi hasanatun ya kata Allah hai hambaku ya buat kamu di sisi saya nih ada kebaikan buat kamu ya ada kebaikan kamu gitu ya yang kamu nggak tahu gitu ya gitu ya buat kamu nih kata Allah ya ada kebaikan ya kamu nih gitu wa ana la azlumuka ya adalah muka liaum kata Allah saya tidak akan menzolimkan kamu di hari ini ya benar ada tuh kebaikan kamu saya nggak zolimin ada gitu. Nah wa yakhrujullahu ta'ala warakatan maka Allah keluarin tuh satu lembar ya tulisan miqdaru usbu'in ya gitu yang gedenya sekedar satu jari ya tadi tulisannya aja panjang banget ya wah ini segini ya Allah kata nih segini ada nih tulisan kamu sini saya simpen ya Allah kasih itu ya nah apaan tuh wa alaiha ya di atas lembaran itu ya kertas yang kecil itu maktubun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu ya kertas kecil tuh dikeluarin tulisannya ada kalimat syahadat tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya ila akhirih itu ya. Wa yaqulullahu ta'ala Allah berfirman ya abdi wahai hambaku ma farraqta fid dunya hazihil kalimati ya gitu ya ada ya ma farraqta ya abdi wahai hambaku ma farraqta fid dunya kamu enggak bisa di dunia itu hazihil kalimati ini kalimat ini kamu enggak pernah bisa ya artinya kita nggak pernah ya lupa sama kalimat tadi tuh syahadat gitu ya nah gitu ya hatta ataita safiral qabri sehingga kamu datang ke kubur artinya jadi sejak kamu tuh ada di dunia kamu mengucapkan kalimat syahadat tadi tuh ya nah sampai kamu mati ya sampai kamu datang ke ya tepi kubur ke pinggiran kubur itu. Nah inilah ya kita sholat kan ya kalau kita sholat kan kita baca nih kan syahadat ya itu ya nggak sah kalau nggak kita baca apa syahadat nih tasahud dengan tasahud tuh tasahud awal ya tasahud akhir lagi ya tasahud akhir sampai lagi karena rukun ya ini biar benar ya ngucapinnya ya jadi kalau bisa tuh dari lubuk hati kita kan keluarnya tuh akhirnya kita lakukan syahadat tuh ya kan gitu ya biar benar-benar tuh asyhadu alla ilaha illallah ya angkat tuh dikit gerakin ya supaya jadi saksi ya nanti tangan kita nih hati kita dan mulut kita bilang ya asyhadu alla ilaha illallah ya kata-kata il tuh ya kita gerakin tangan kita nah, gitu ya begitu ya jangan digini-giniin ya nah itu ya emang ada yang giniin sih waharik tuh itu waharraka usbu'ahu hadi Nabi suruh tuh gerakin gitu tuh Imam Malik ya kalau kita Imam Syafi'i cukup segini aja dikit gitu dah cukup jangan digini-giniin makro kalau kita Imam Syafi'i itu kalau begini-begini makro
Ya, kalau Imam Malik begini, ya, yang itu. Ada yang begini ya. Ya, lagi main apaan dia? Ya, padahal ini apa tuh ngerakinnya juga Imam Malik bukannya apa tuh? Ya, gini, kanan kiri gitu. Tapi ada yang gini kan? Loading gitu. Hah? Loading. Gini, ya, diputer gitu. Ya, gitu. Nah, kalau kita Imam Syafi'i ngatas bawah illallah. Itu ya. Itu ya. Ini wat saksi. Ya, akhirnya itu dalam ucapan kalimat tuh syahadat itu ya 53 akidah. Ya, terhimpun, terbayang bagi kita tuh. Ya, yang gini kan. Hanya kita diisyaratkan sama ulama kan nunjuknya kan gini. Itu ya. Itu ya 53 gitu ya. Nunjuknya gini ya gitu ya. Nah, ini kan jari kita tuh ruasnya kan ada 1 2 3 ya, digabung sini ya, ya. Jadi apa? 3 4 5 kan jadi 5 dia kali 10 jadi 50. Nah, ini 3 itu. Jadi 50 ya 3 ya akidah tuh. Ya, yang wajib 20, yang mustahil 20 ya, sifat Allah, yang jaiz 1 41. Nah, ditambah sifat Allah, sifat Nabi ya, wajib 4, mustahil 4, ya 8, jaiz 1, 9. 9 sama 41 50. Nah, ditambah akidah lagi la taksira wi syai'in minal kainat bi quwwatihi wa la taksira minal kainat bi tauhihi. Ya, 2 tuh, udah 52, 1 lagi. Ya, gitu. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Ya, bersihlah Allah daripada sifat-sifat yang kekurangan. Allah enggak punya sifat yang jelek, yang kurang gitu ya. Nah, itulah 50 akidah. Ya, begitu kita ucapin kalimat asyhadu alla ilaha illallah, nah itulah terbayang ya bagi kita 50 akidah ya. Nah, itu ya. Nah, tuh ya. Ya, ini kita disuruh ucapin tuh kalimat itu. Ini jangan sampai ya, lalai gitu ya dalam kita ya sholat itu gitu ya. Nah, kalimat tauhid itulah ya tuh ya. Nah, itulah Allah bilang nih, saya punya simpanan kecil tuh. Nah, gitu yaitu dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah ila akhiriha sampai akhirnya. Artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya. Gitu ya. Ada yang bilang bukannya enggak kayak syahadat, ada yang bilang la ilaha illallah aja gitu ya, karena kalimat la ilaha illallah itulah ya kalimat yang kalimat tauhid gitu ya, gitu tuh ya. Gitu. Wa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya abdi, hai hambaku, ma farraqta fid dunya hazihil kalimat. Kata Allah, kamu tidak bisa tuh dari kalimat ini ya di dunia gitu ya, gitu ya. Hatta ataita sabiral qabri, sehingga kamu sampai ke pinggir ya kubur. Artinya sampai kamu masuk kubur, kamu enggak bisa nih dengan kalimat ini. Falyauma la uparikuka min hazihil kalimat. Maka hari inilah saya tidak pisahin kamu. Ya, gitu. Min hazihil kalimat, dari kalimat ini. Ya. Hanya kalimat tuh kita ucapin kalimat la ilaha illallah itu langsung naik kepada Allah. Itu. Ya, wal kalimatu thayyibatu yarfa'u gitu ya, gitu ya. Nah, kalimat thayyibah itu naik langsung pada Allah ya, gitu ya. Kalau apa tuh wal amal sholeh yarfa'u ya, kalau amal sholeh tuh ya itu tadi wal kalimatu thayyibah yas'udu tuh ya, naik ke sono langsung. Hanya begitu kita ucapin kalimat la ilaha illallah tuh langsung ya ke Allah, nggak pakai bawa perantara apa tuh malaikat. Tapi wal amalus soleh ya yarfa'u. Kalau amal-amal soleh yang kita kerjain nih, kebaikan itu dibawa malaikat ya, pakai perantara. Itu malaikat laporin sunuh ya, nih ya kita berbuat kebaikan tuh yarfa'u. Nah, tapi kalau kalimat tadi tuh la ilaha illallah tuh yasudu langsung naik
Ya, sehingga dalam hadis Nabi kan dikatakan tuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tuh ya aras Allah tuh bergerak. Itu ya, aras Allah tuh bergerak. Ya, itu ucapin tuh kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian Allah bilang diam. Ya, jangan bergerak. Oke, kata aras saya nggak bakal diem kalau belum diampunin dosa orang yang ngucapin. Itu. Ya. Hanya Nabi itu anjurin ya gitu. Kalau kita ngucapin kalimat la ilaha illallah tuh Nabi kata maddah. Panjangin. Ya, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu ya. Nah, ya, biar panjang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilah la gitu ya, jangan ya. Allah Nabi itu suruh tuh ya dalam hadis tuh apabila kamu mengucapkan tuh kalimat la ilaha illallah panjangin maddah. Nabi kata tuh panjangin itu. Bahkan dalam satu hadis lagi yang lain Nabi kata siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bacanya sebutnya panjang la ilaha illallah ya sampai 14 harakat 7 alif dibaca dimeremin matanya ya, tundukin kepalanya beri syarat begini, itu Allah ampunin ya 4.000 dosa besar. Itu ada hadis tuh. Ya. Itu. Sambil kesal saja. Hah? Iya, jangan ya. Iya, itu sih lagi kesel sama anaknya. Lah, ilah-ilahnya anak. Itu gak ya nggak masuk gitu. La ilah doang itu. La ilah nggak ada Tuhan ya. Itu ya itu kalau kita bukan la ilah jailah. Jailah. Nah, gitu ya. Itu ada hadis tuh ya man maddah tuh. Wa maddah ya dipanjangin jebut gitu ya. Nah ya kalimat tuh itu Allah ampunin 4.000 dosa besar. Sahabat tanya ya Rasulullah ya gitu ya kalau tuh orang itu nggak punya dosa segitu banyaknya dosa besar itu dosa abaknya nyaknya gitu ya gitu ya nyaknya abaknya gitu. Nah sekarang abaknya nyaknya juga nggak punya dosa sebanyak itu masih ada lebihnya ya keluarganya dapat masih ya kalau nggak tetangga ya masih kebagian. Oh ya. Enak banget. Hah? Enak banget. Nah iya, kalau punya tetangga baik dideketin. Ini punya tetangga baik dimarahin. Gitu. Ya kalau kita punya tetangga nih orang baik, yang gitu. Nah kita bantuin gitu. Ya. Oh itu, ya punya tetangga baik, tahu tetangganya Ecep bagus itu rapi, dimarahin, yang gitu. Kenapa Ecep nggak bagi ikan? Itu, jadi tetangganya kesel. Ecep habis nyari ikan, gua nggak dibagi. Oh, jangan, kalau kita punya tetangga bagus tuh gitu, kenapa? Itu membawa apa tuh? Ya keberkahan bagi kita tetangga. Itu. Ini pada nggak betah sih punya tetangga baik. Gitu. Ya, itu punya tetangga baik pada nggak betah. Ya dikasih orang yang nggak sembahyang pada. Ya, nah kan kebabarannya sama siapa? Ya, itu. Ya, jadi kalau punya tetangga baik, nah biarin. Ya biar dibetah gitu. Ya, ini enggak gitu tetangga baik, udah dah gitu. Nggak enak. Ya, dikasihnya ngapa tuh? Yang nggak apa, yang nggak sembahyang, ngapa? Ya, seumurnya pada siapa? Ya, itulah. Ya, Allah cabut nanti keberkahan itu. Ya, dengan ada tetangga gitu besar bagus begitu, nah itulah. Ya, bawa keberkahan. Ini kan si orang-orang yang begitu kan disolat, ya apa kan? Ya, diucapin kalimat itu ya, seperti begini nih. Nah itu apa tuh? Kebagian gitu. Ya, tuh ya, satu keuntungan itu. Ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya, dalam riwayat lagi itu dikatakan tuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya hatinya tuh kemana-mana ya kayak kita ya, ngakuin aja jangan pakai sok-sokan porak-porak sok-sokan gua sih nggak begitu amat gitu. Akuin aja kayak kita dah kita kan mulut kita bilang la ilaha illallah gitu kan Cep.
Tapi pikirannya kemana? Gitu. Aja ngikutin berkat atau apa? Iya lagi tahlil kan gitu. Kalau lagi tahlil tuh ngeraan. La ilaha illallah, la ilaha. Ini apaan nih, nasi ulam apa nasi uduk? Ya gede kecil nih. Itu begitu lihat kresek-kresek ya. Ya, resek hitam. Ya, itu kayak gitu dah gitu. Ya kalau lagi nyebut la ilaha illallah tuh pikiran kita ke sono tuh ngayap dah. Yang gitu. Itu kata Nabi masih dapat pahala 1 dibalis 10. Tuh, masih dapat. Tuh ya keuntungannya ucapan kalimat la ilaha illallah 1 masih dibalas 10. Masih dapat. Ya, enggak apa tuh? Ya enggak kosong. Ya, enggak kosong. Gitu. Nah, kalau sekiranya dia tuh diucapin kalimat la ilaha illallah, pikirannya tuh kebayang dengan alam kubur. Ya, akhirat sono. Ya, alam kubur nih diucapin la ilaha illallah tuh orang yang mati bagaimana ya, ntar kalau di kuburan bagaimana gitu ya, bebayang ke sono. Ini enggak bebayang urusan dunia dah. Ya, enggak ini pikir gitu. Itu katanya 1/1000. Ya. Itu ucapin sekali 1000 kalau balas kata Nabi. Ya, hadis gitu. Tuh, ya. Nah, sekarang kalau umpama kita tingkat deh, ya jadi orang apa? Ya, kelas atas dah cep gitu. Ya, sekarang gitu diucapin tuh kalimat la ilaha illallah. Ya, yang ada tuh di pikirannya hanya Allah, nggak ada yang lain. Itu kata Nabi nggak bisa dibilang dah berapa tuh, ya balasannya. Tuh, ya itu keuntungan ya kalimat la ilaha illallah. Hanya jangan males, ya ngucapin biarin Sep kalau lagi ngeroan tuh, ya. Diucapin aja, tidak apa ya kantong kresek cariin juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau subuh kan cepat tuh kalau subuh. Iya. Itu gimana? Ya biarin. Nggak panjang ini. Ya panjangin dikit, jangan apa tuh, jangan nyebutnya, jangan ya la ilaha illallah, la ilaha illallah kan pendekan. Nabi suruh wa maddaha. Ya panjangin la ilaha illallah gitu, ya panjangin dikit. Ya kan kalimat la ilaha illallah tuh ya kan apa tuh madnya dua apa tuh satu alif ya 2 harakat nih ya, jadi jangan pendek banget kalau kita la ilaha illallah nggak ada mad ya kan ya biar panjangin la ilaha illallah. Nah yang mimpin. Mengikut yang mimpin. Ya nggak apa-apa, kita bisa dari pemimpin dia denger gitu ya. Nah kita jangan ucapin kenceng jangan. Itu ucapin yang pelan aja gitu, dia biarin dia banyakan. Ya, enggak apa-apa, didapat 100 kita 10 enggak apa-apa. Siapa tahu yang 10 lebih gede daripada yang 100. Gitu ya. Nah, ini biar apa tuh? Itu Nabi anjurin ya dalam hadis-hadis tuh keutamaan ya la ilaha illallah. Ya, karena ini bakal apa jadi ya. Nah, nanti sunung buat beratin timbangan kita nih ya di mizan tuh kalimat tauhid ya, kalimatul ikhlas. Hanya Nabi selalu pesan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, kuatin. Jaddidu tuh artinya baruin, kuatin iman kamu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Biar iman kita jadi kuat. Itu kalau kita sering nyebut kalimat la ilallah ya. Itu ya. Banyak faedahnya, Cep. Ya. Imam Ad-Dasuki tuh ya Ibrahim Ad-Dasuki di dalam kitab Ummul Barahin ya dia yang selalu tuh ucapin kalimat la ilaha illallah tuh ya. Kalau dia tuh ngucapin kalimat itu sambil 2, jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ya bacanya tuh ya. Imam Dasuki tuh ada di dalam kitab Ummul Barahin. Nah gitu katanya tuh seorang ya orang tua dah, orang apa ya kayak ya wali sih gitu dah ya, orang aulia gitu. Dia mau lebaran begini Cep nih, anaknya banyak gitu ya, anaknya banyak tuh ya, mau lebaran begini anaknya pada nuntut sama abahnya minta bikinin baju iya gitu, seragam kali dah apa-apaan dah gitu, minta bikinin baju gitu. Nah gimana ya, ya nyedut kagak, nah orang tahlil mulu. Dia hanya cuma tahlil mulu dia. Ya, tiap hari itu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan gitu terus begitu dah tuh kerjaannya. Nah mau lebaran begini anaknya pada nuntut
kita beliin baju, bikinin baju baru, namanya mau lebaran kan, anaknya banyak. Itu, ya. Nah, habisnya gimana? Dia punya ada tuh di kantongnya teman apa, ya, kainan tuh sejengkal gini. Ya, sampai dah, gitu, segitu. Engkau, ya udah dah, ya, gitu. Serahinlah pada Allah, jalan. Diajak anaknya tuh dibarisin, yuk jalan kemana? Ke tukang jahit, ya, ke tailor dah, gitu, jalan sono, omongan. Nah kawan jahit heran, nah ini orang mau ngapain? Oh demo, wah anak itu pada, tuh jadi yang gede sampai kecil, gitu. Nah kawan jahit kata, Pak mau ngapain Pak? Ya, ini mau jahit apa tuh? Ya, anak-anak saya pengen punya baju mau lebaran, ya, tolonglah dibikinin bajunya, kan gitu, diukur-ukurin, gitu, ya, ukur dah, ya, penjahit bingung, ya, bahannya mana, kan gitu, ya, kata tuh bapak udah ukur aja dulu, ini yang gede berapa. Yang kecilan berapa, terus satu ya ukurannya ini yang gede mungkin 2 meter, dia ini terus gitu dah ya, berapa sampai yang paling kecil. Nah udah selesai tuh ngukur-ngukur gitu, nah kayak apa, kan jahit kata bahannya mana Pak? Keluarin aja di kantong ini. Iya, jengkal, sampai gitu, segini, iya katanya. Nah lu tarik aja, dipegang, ujungnya ke sini, pegang ujungnya sana, lu tarik. Ya, tadi yang pertama tuh ukur berapa tuh dia 2 meter begitu, tarik, ujung potong, nah, taruh, terus yang bawa belakangan berapa, terus sampai selesai, gitu, ya, habis selesai tuh, udah selesai kan, dilepas, balik lagi segitu, nongin lagi, tuh cep tuh, Kain berapa? hah? Berkah itu. Ngapa? Berkah kainannya. Nah iya, gitu. Kalau Ecep praktekin gimana? Hah? Kalau Ecep praktekin. Ya bisa lah, nggak bisa. Tadi bilang mau yang batangan. Hah? Ecep mau yang emas batangan dia. Oh gitu. Itu tuh ya, itu bisa tuh tolong kasih. Itu dengan keberkahan apa tuh? Baca La ilaha illallah tuh ya. Gitu. Kalau di kainan bisa laku banget. Hah? Ada orang begitu di Pulu laku banget. Iya. Ada nyari. Nyari ya. Oh ya, begitu tuh ada tuh di kitab apa? Umul Barahim ya, Imam Ad-Dasuki, Ibrahim Ad-Dasuki ya, di sana baca tuh ya, di akhir daripada kitab ya, dia tuh Umul Barahim ya, sebenarnya agak tebal segitu ya, kitab akidah ya, gitu ya. Itu keutamaan ya daripada kalimat La ilaha illallah tuh. Udah nggak punya banget kan. Hah? Kalau nggak punya banget baru begitu emang. Baru oh gitu. Iya, kalau udah nggak banget aja ya. Iya, kalau lu sih masih banyak. Gitu. Ya, emang Allah begitu kan indal itirar. Allah selalu tuh kasih indal itirar. Jadi di kalangan ya ketika kita lagi dalam keadaan susah darurat, nah itu Allah nampakkan kekuasaannya. Gitu. Jadi selama kita masih belum darurat itu biasanya Allah nggak kasih. Iya. Nah kecuali kalau buat apa tuh buat masyarakat, ya gitu. Ya kalau buat masyarakat tuh biar kita belum apa tuh kita belum darurat jugaan karena kita buat perlu ya ke masyarakat. Nah itu ya Allah buktikan juga. Ya kayak Imam As-Sanawi itu. Ya gitu gurunya daripada ya Wahab Saroni. Nah dia tuh ya karena dia tuh butuh karena masyarakat nih ya lagi keadaan susah pada ya tiap hari. Nah jadi tuh Allah kasih dengan apa tuh ya dengan kekeramatan dia dan keinan dia tuh ya ke apa tuh rasa ya sapakoh ya kasih sayang tuh kepada umat ya apa tuh rakyat pada susah. Nah itu Allah taruhin setiap dia bangun ya gitu habis bayang subuh diduduk sampai gini hari baru bangun itu diangkat sejadahnya ada duit. Gitu Cep. Lagi Cep. Ini mulai besok liatin dah. Hah? Iya bisa boleh. Iya liatin. Itu tuh ya setiap tuh tiap hari. Nah itu dia langsung dibagiin ya gitu. Ya itu gurunya Imam Wahab Sarani ya di tahun 900-an ya Imam As-Sanawi ya itu ya taruh tuh dibagi-bagiin tuh orang tuh kata Wahab Sarani itu orang sekampung ya kebagian dikasih berapa duit tuh ya nggak sebutin gitu
Ya, tiap hari itu ya habis sembahyang subuh dibangun gini hari ini, biasa subuh udah selesai, wiridan itu angkat tuh. Ya, sejadenya ada lagi. Itu karena ya Allah kasih buat dia sih, enggak dia belum itiror. Ya, tapi ini karena buat masyarakat, ya, buat orang, ya, nolong itu. Nggak apa-apa, Cep, kalau lu masih ada gitu, ya tetangga-tetangga lu kan lagi mau lebaran nggak punya nih. Nah itu. Gitu. Gitu. Ya bisa aja bilang apa-apa, buat kita sih nggak perlu. Gitu. Belangsak. Bawa kasur. Itu ya begitu tuh dikasih begitu ya. Nah ya gampang kan Allah tuh ya gampang ya karena kita tuh benar-benar dia ada rasa syafaqahnya tuh ya kasih sayang tuh kepada apa tuh ya kepada makhluk Allah tuh ya kepada hambanya. Nah jadi Allah kasih dia pertolongan nah untuk memberikan kepada mereka tuh ya dikasih ini tuh begitu dia ngasih. Keyakinan kita. Hah? Yakin kita Ini kita yakin kurang. Iya. Emang apa? Kan dah tiap hari kan Allah udah beresin keyakinan kita. Iya, tiap hari Allah benerin. Masa iya gitu. Hah? Iya, maksudnya kita jangan pakai masa iya gitu. Udah pasti dah gitu. Ya, karena Allah tuh udah beresin kita. Begitu kita bingung aja dah. Ya, tahu-tahu Allah kasih. Ada. Ya, kemarin kan Cep waktu anak lu pada kecil-kecil kan. Lu bingung kan? Ngalamin juga gitu. Ngapa tuh? Lagi nggak punya duit nih. Iya. Anak minta kirimin. Heeh. Minta kirim sampean gimana? Iya. Tahu orang yang ngapain. Nah itu. Nah itu namanya kan Allah benerin. Kita lagi bingung nih. Buat anak lu minta kiriman sono waktu itu gitu. Gimana nih gini? Tahu-tahu Allah kirimin orang. Ini Cep, buat kirimin sono. Itu namanya Allah benerin. Dia ngalamin gitu. Ya iya tuh. Itu namanya udah Allah udah kasih kepada lu tuh maunah. Iya, tolongan, maunah. Itu. Kan pertolongan Allah tuh ada kelasnya, ada kelas apa tuh? Ya, ada mukjizat, ada keramat, ya, ada maunah. Nah, kelas-kelas itu bukan keramat, Cek. Lu belum keramat, Cek. Ya, baru maunah, Cek, itu. Nah, Allah kasih tuh, ya kurang nih, ya bingung. Nah, Allah kasih tuh. Tuh. Nah, kan gitu. Seharusnya itu kan bikin apa tuh? Bikin mantep. Itu, masih nanya lagi besok gimana ya? Ya, kalau kata tuh udah kasih lo, kan gitu. Ini kalau ukuran kain yang tadi belum ada yang nyampe. Belum sampai. Belum. Gitu. Tuh ya, Allah selalu benerin ya ke apa nah kita tuh ke apa keraguan kita kayak gitu. Ya teman kita nih gitu ya. Masih aja. Ya Allah benerin lagi. Besok kan kita bingung lagi, Cep. Allah benerin lagi. Tahu-tahu ada dari sono, ntar datang lagi dari mana kan gitu. Nah itu kan Allah benerin namanya. Gitu. Kita lagi kebingungan. Ya, tahu-tahu ada tuh. Mesti nggak pakai bingung. Jangan mestinya udah ada yang jamin. Ya, Allah. Gitu. Masih haji. Kan gitu. Nah itulah ya karena kelemahannya ya iman kita nih sama Allah begitu jadinya gitu. Hanya bocor biar mantap. Nah kalau bisa mantap itu nah naik Cep jadinya bukan lagi apa tuh bukannya lagi maunah jadinya nanti keramat. Keramat deh. Yang jualan air bisa. Ngapa? Bisa orang minta pada minta air. Nggak apa-apa. Di rumah lu banyak air. Nah iya, suruh gitu, nah orang pada minta air, tinggal suruh sendok aja tuh, sendok dah, bawa gitu. Jangan megah repot-repot, gitu udah sediain tuh. Dah sendok aja tuh ambil, gitu. Ya. Nyendok sendiri. Iya, nyendok aja sendiri, gitu. Iya, lu nyendok aja sendiri gitu, nggak usah disendokin udah, nyendok aja sendiri. Udah nyadar keramat, udah keramat. Ya akhirnya ya kemuliaan Allah berikan tuh. Nah ini jangan kita apa tuh lupa ya untuk mengucapkan kalimat ya la ilaha illallah gitu. Hanya di kalangan kita nih ahli fuqaha yaitu menganjurin kita jangan sampai kurang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 300 kali. 300 kalau fuqaha nih sehari gitu ya. Ya, jangan kurang. Nah, bagi-bagi. Ada 300 kali 5, bagi 5. Berapa?
6 kan, 3 bagi 6 kan? Ya 30, 6 nggak 6 ya, 60. Ya terserah dah. Ya udah dikasih 300 yo nambahin. Tuh kok ahli-ahli fikih ya semua tuh ya anjurin kita jangan kurang. Ya sehari itu untuk ya baca tuh kalimat la ilaha illallah tuh. Gitu ya. Tuh kok. Nah, kalau kita mau ningkat lagi suno ke atasan ya itu dari kalangan ahli kaum, ahli tasawuf. Ya, di tasawuf banyak kan dah. Itu berapa? 12.000. Oh iya lah, lain dia. Iya banyakan di kita di sini. Banyak itu. Benar. Iya, gitu. Kalau ahli tasawuf tuh 12.000. Gitu ya, jangan kurang. Gitu ya. Dia selalu tuh ya banyak la ilaha illallah tuh ya 12.000 ya berarti kan ya kalau 12 jam 24 jam ya berarti 1 jamnya berapa tuh ya 24 jam ya. Taruh dah sampai sembahyang 12 kali bagi 5 12.000 ya. Itu ya 6.000 ya. Itu ya. Itu ya. Gitu. Nah, tuh ya itu ya. Jadi Allah bilang saya tidak akan pisahkan kamu dari kalimat ini. Wala zulmal yaum li ahadin. Ya, tidak ada yang dizalimin katanya pada hari ini seorang pun. Padu daun sajalat fi kafatin. Maka Allah taruh tuh ya satu ya. Nah, gituan tuh ya diletakkan fi sajalatin dia satu lembar tadi tuh. Nah Allah taruh di sajalat fi kafatin waktu udah util kalwarakah fi kafatin ukhra. Ya tadi tuh berbuku-buku yang isinya tuh ya kemaksiatan ya keburukan itu Allah taruh pada piringan yang satu dan yang lembaran surat tadi tuh yang kecil Allah taruh di satu lembar yang lagi kafatil ukhra tuh ya piringan yang lain. Nah paturajihu ya tilkal waraqatu ala ma fis sajalat maka naiklah ya gitu menanglah ya nah, lembaran tadi atasnya buku-buku yang banyak tadi itu yang dibawa gitu ya menang tuh lembaran itu. Kenapa kok bisa begitu? Li'anna ismallah ta'ala wa isma habibihi a'zamu wa a'la pala saya a'zamu minhuma gitu ya. Kenapa tuh lembaran yang begitu tuh ya bisa menang daripada tuh buku-buku yang tadi tuh yang 99 ya dibawa buku tuh ya itu bisa kalah dengan lembaran yang kecil yang isinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu alasannya karena nama Allah dan nama Habibihi nama Nabi Muhammad tuh ya kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh itu katanya a'zamu wa a'la itu ya lebih besar dan lebih tinggi nilainya. Pala saya a'zam minhuma enggak ada satupun apapun yang lebih ya, besar lebih tinggi nilainya dari kedua kalimat itu. Ya, jadi kalimat Allah tuh ya itu melebihi ya daripada ya timbangan-timbangan amal kita yang lain ya atau juga ya dosa-dosa yang kita ya ada tuh ya dengan kalimat tadi tuh la ilaha illallah nama Allah tuh ya naik inilah ya hanya biar mulazamah ya biar lazimin ya kalimat la ilaha illallah ya hanya kalau kita ziarah kubur tuh begitu kita tuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah tuh orang kuburan langsung duduk ya ngikutin ya saking tingginya nilainya itu ya kalau kita ziarah kubur kan kita tahlil tuh kita tahlil kuburan langsung tuh ya baik dia aulia hampir lagi ya para aulia ulama orang-orang kita tuh itu juga itu begitu kita suno gitu afdhalu zikri la ilaha illallah bangun dia duduk ya ikutin itu ya tuh ya paling dikit tuh ya kita ucapkan kalau kita ziarah kubur ya 3 kali ya afdhalu ma qultu ana wan nabi min qabli la ilaha illallah udah gitu 3 kali udah. Kalau kain kapan boleh kita tulis la ilaha illallah Ya boleh aja ya membawa itu kan ya tapi juga memang ada sebagian ulama nggak kasih karena takut nanti kena apa tuh najis
ya najis dari badan apa tuh gitu. Ada juga diajarin nulisnya bukannya pakai apa tuh spidol, kan kelihatan nulisnya pakai ludah Oh, kayak dulu deh. gitu. Kalau ludah kan nggak kelihatan tuh, jadi kita tulis tuh la ilaha illallah di kapan gitu ya. Jadi bukannya pakai spidol, bukan pakai ini. Kalau spidol kan kelihatan tuh tulisannya. Itu sebagian ulama tuh nggak bolehin karena nanti nama Allah dan Nabi Rasul tuh bisa kena apa tuh ya najis tuh kan. Badan si mayit kan 2 hari 3 hari busuk gitu, nah nempel ke apa ke kapan itu ya. Nah ini bagus itu, jadi jadiin pakai lidah aja nulisnya tuh ya gitu ya. Bahkan ada sebagian bukannya kalimat la ilaha illallah yang ditulis ya, kalimat apa tuh ya, surah inna anzal gitu ya. Ada lagi yang mengatakan bismillah gitu ya. Ada macam-macam tuh ya gitu ya. Yang ditulis tuh di kapan nanti bismillah tuh ya, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah ya di kapan tulis ya. Ya kalau bismillah tuh banyak ya nulisnya ya, sampai 113 ya, 113. Hanya sebelumnya kapan di apa tuh dibuat bungkus si mayit ya, kita tulisin dulu dah tuh. Itu mayit lagi dimandiin ya, tulisin dah tuh ya. Ya pakai ludah gitu. Hah? Bismillah tuh. Ada juga yang bilang apa ina anzal ya, dengan ina anzal kan ya si mayit tuh di apa tuh ya, dipelihara daripada azab kubur itu ya dengan ina anzal. Hanya kita dianjurkan, para ulama tuh menganjurkan ya baca ina anzal sebelum mayit itu pakai yang abu ya. Kita kalau enggak bisa kepel ya, kita kepel tuh buat ganjelan itu. Kalau udah dibikin sama tukang gali kubur biasanya kan kalau kubur udah bikinin ya, nggak usah kita anjurin ya. Nanti giliran lagi nguburin kita ambil aja bacain anzal 7 kali barin ya. Nah itu faedahnya supaya ya si mayit itu nggak ya dapat azab ya dikubur gitu ya. Ya keutamaan inaan anzal gitu ya. Nah itu ya gitu ya. Boleh itu gitu ya gitu. Nah itulah ya, karena itu di sini ya nama Allah tuh, karena ismullah tuh dan nama Nabi a'zam wa a'la itu lebih besar dan lebih tinggi. Nanya fala syai'a a'zamu minhuma, enggak ada yang lebih tinggi dan lebih besar ya dari ya kalimat Allah dan Nabi Muhammad tuh ya. Nah ya gitu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah hal yazkuruna iyalahum yaumal qiyamah, apakah tuh mereka kita ini nanti ingat ya sama keluarga kita dari kiamat. Kita ingat ya anak bini kita ya gitu ya. Nah tuh keluarga kita keinget ya, kata Siti Aisyah nih gitu. Nah ya qala alaihi salam, kata Nabi jawabnya na'am, iya ingat ya, kita punya anak, kita punya keluarga gitu ya. Nah itu ingat kata Nabi, illa kecuali katanya yang kita nanti nggak ingat nih sama keluarga itu di mana, salpi salah sati mawadi'ah, yaitu 3 tempat ya. 3 tempat ini kita nanti nggak ingat tuh, lupa sama anak, sama bini ya, teman apa itu yaumala itu tuh ya firul mar'udah gitu kan. Nah itu 3 tempat nih, yakni artinya la yaqdiru ahadun ayyadzkura ahadan fi salasati mawadi'ah. Kata Nabi, nggak sanggup seseorang itu untuk mengingat seseorang pada 3 tempat ini. Artinya kita nggak punya kemampuan ya untuk ngingetin tuh anak bini kita gitu ya. 3 tempat mana? Al awalu inda qiraati dapat amalihi. Pertama waktu kita baca tadi suratan kita ya, waktu kita baca suratan kita itu kita nggak keingetan dah tuh anak bini kita. Kenapa? Yang kita lagi liatin ini ya, kita kan lagi kebingungan ya, itu nggak keingetan ya. Kenapa nih, untung apa rugi nih kan gitu ya kan gitu. Nah jadi kita nggak berbayang ya ke sana dah tuh artinya. Nah tuh ya waktu baca tuh dalam kita gitu. Satu kata Nabi tuh ya. Yang kedua inda wazni amalihi ya, ketika ditimbang amal kita tadi depan mizan ya, kita kan lagi fokus di winggang ini ya, kita nggak apa tuh ya, nggak meleng
Nah, kita mau gitu kan Cep ya. Iya. Nah iya kita liatin ini jangan-jangan kurang dikit apa begini kemana nih ya gitu ya liatin jangan sampai ya kurang gitu ya perhatiin dah nggak keingetan dah tuh bodoh dah gua tahu siapa lu kan gitu. Dikurangin. Hah? Jangan sampai dikurangin. Iya jangan sampai dikurangin. Gitu. Nah yang ketiga wasalis ala sirat ya yang ketiga yaitu waktu siratul mustaqim ya waktu kita menyeberang jembatan siratul mustaqim nah itu kita nggak keingetan ya sama anak istri kita dah semua gitu ya tuh ya nah habis itu semua nggak ada tuh ya nah yang lainnya tuh nanti keingetan dah ya anak istri kita tuh keingetan nah ini 3 tempat tapi kata nggak inget dah sini karena kita lagi ini kan yang penting ini fokus gitu ya nah ini jangan sampai ya kelupaan tuh gitu ya nah ya kita perhatiin tuh imbangan amal kita kerjaan kita apa yang kita ya perbuat apa semua tuh lagi kita perhatiin banget dan gitu ya tuh ya tuh Niti Aisyah tanya ingetan nggak gitu ya no ya tuh Nabi kata ingat tapi 3 tempat ini enggak itu ya kalau dalam Al-Qur'an tuh dibilang wa iza nufiha suri fala ansaba bainahum wa ma yatasaalun ya kalau udah ditiup sangkakala kedua fala ansaba lahum ya gitu enggak ada nasab-nasab tuh ya wala yatasaalun dan juga enggak pada saling bertanya ya kita tuh kita mau itu lu siapa anak siapa gitu bapak lu siapa engkong lu siapa enggak ya malah ya tasaalun dah ya masing-masing ya urusin dirinya gitu ya itu Al-Qur'an bilang ya wizanu fi suri itu udah suno jadi masing-masing tuh ya jadi di kadang masar ngapa tuh udah kita masing-masing wudu dah gitu ya nah nggak ada tahu nah nanti baru kita bertemu udah selesai tuh masing-masing ya nah wa alhaqnahum riyatakum wa alatnahum kata Allah tuh ya nanti kalau udah selesai pada datu ya nah baru Allah kumpulin lagi ya di sorga datu ya masuk tuh yang masuk sorga sono nah masuk dah sono ya nah Allah kumpulin ya siapa tuh nah apa nanti ya kakek nenek kita tuh ya di atas itu kumpul ya lu turunan siapa itu ya bahkan bagai apa nanti ya apa tuh sahabat-sahabat ya kita tuh ya perbesanan apa semua tuh nanti ya kalau kita termasuk orang-orang yang baik itu nanti kumpul itu ya kalau bikin tuh satu grup dah gitu satu apa ya gitu ya nah bisa gitu kan bisa apa tuh ya reuni ya gitu bisa arisan keluarga arisan datok gitu nah arisan datok nanti sono kumpul Allah kasih ya kalau yang bisa sama-sama gitu ya kumpul tuh kalau udah pada beres yang gitu ya nah itu dikumpulin tapi kalau masih belum pada beres ya tersebar lah masing-masing dah ya lu cari dah masing-masing ya jalan keluarnya ya untuk keselamatan tuh gimana cari gitu ya nah itu ya nah di sini Siti Aisyah tuh nanya masih orang masih inget gak sama keluarga nah berarti ingat cuman kalau 3 tempat ini kagak dah gitu ya nah kagak apa tuh ya nggak inget dah kalau di situ katanya gitu ya kayaknya ya sampai sini dulu kayaknya nih ya gitu nggak bisa diterusin ini sih tinggal kalau lembarannya sih tinggal 4 lembar kalau dibaca terus sih nonton nyampe hari Senin ya itu ya, habis ini kan hari apa nih ini kan hari Selasa Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Cecep udah lebaran gitu. Minggu Senin yang gitu ya. Hah? Bikin baju dulu. Ngapa? Bikin baju dulu. Gitu ya. Nah, kayaknya deh ya. Nah, ditawakil pun aja dah ya gitu buat apa tuh buat simpanan kita. Ya, apa yang kemarin kan wanak tubuh maqaddamu wa asarahum ya. Jadi kita tulis dah. Kita tulis di sini ya buat Ramadan yang akan datang ya yang apa tuh nama ya nganak tubuh maqaddamu yang kodamunya udah kan dari awal Ramadan tuh ya kita udah kerjain nah gitu nah kemudian ya wa asarahum ya asarnya nih kita tandain ya Ramadan yang akan
datang. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, Allah tulis tuh. Kalau sekiranya kita udah nggak apa tuh, ya, nggak sampai ke sono, berarti udah punya ya perjanjian sama Allah. Ya, kita tulis tuh asarnya. Karena apa? Kita udah apa tuh? Udah niat, udah mau ngaji. Ya, tahu gitu. Nah, Allah udah tulis tuh. Itu asar namanya. Gitu. Ya, yang yang udah kita duluin tadi datanya kemarin dari awal Ramadan ya. Karena ini udah tanggal 25 sih. Ya, 25 kan? Sekarang udah tanggal 25 nih ya. Nah, dia tinggal 5 hari lagi, Cep ya. Nah, sedang lah Cep ya. Ya, kalau ditambahin lagi nanti kayak apa kemepedan. Ya, enggak enak ya mepet gitu ya. Nah, ya. Jadi ya, cukupnya ya nyampe sini kita udah ada perjanjian sama Allah pengen ya. Nah, nanti ya apa tuh bulan puasa yang akan datang kita bakal ya terusin lagi. Ya. Besok udah ngaji besok. Ya enggak ngaji dah. Ya di rumah aja dah ngajinya. Ya. Nah, ya. Selama apa? Ya. Selama 5 hari dah ya kita di rumah ya gitu ya, jangan sampai kosong. Gunain ya waktu yang 5 hari masih ada apa tuh itkun minanar ya, waktu untuk ya kita jaga diri kita, bebasin diri kita dari api neraka ya. Kita minta sama Allah ya, biar Allah matik rikobana tuh ya Allah bebasin saya dari api neraka. Nah, kalau kita bisa tuh ya kita baca tuh ya subhanallah ya 1000 kali. Karena subhanallah tuh 1000 kali itu bisa jadi ataqwa subra ya, ataqwa subra. Karena ataqwa ada 2, ada ataqwa kubra, ada ataqwa sugra. Kalau ataqwa kubra itu baca kulhunya 100.000 ya, lama dah. Kalau itu nggak cukup sebulan. Kalau sehari 1000 baru sebulan baru apa? 30 kan gitu. Tuh kalau 1000 itu. Nah, kalau teman 100 teman 10 itu. Nah, gitu. Hanya berat. Kalau ataqwa tuh ya, ataqwa kubra. Nah, sekarang itu pakai ataqwa sugra. Nah, ataqwa sugra kan ada yang banyakan, ada yang dikit gitu. Ya, yang banyak tuh tahlil tadi. La ilaha illallah berapa? 70.000. Ya, tahlil aja 70.000 masih bilangan ataqwa sugra. Gitu bilangannya. Bulan kubra bulan. Ya, jadi yang kubra tuh hanya apa tuh? Hanya kulhu. Ya, karena kita ini bisa bikin tuh ataqwa itu, kalau ataqwa kubra itu hanya kulhu doangan. Ya, 100.000. Nah, kalau yang sugra itu bisa ada macam-macam. Ya, di antaranya ini tasbih 1000. Ya, bisa juga dengan bismillah. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jumlahnya berapa? 800 berapa tuh? Gitu lupa ya. Gitu ya. Itu kalau bismillah. Bisa juga dengan Fatihah. Ya, kita jadikan sebagai ya ataqwa. Ya, ataqwa sugra juga, tapi dia bilangannya 200.000 lebih. Kalau Fatihah lebih banyak. Ya. Ya, lebih banyak daripada ya kulhu. Kulhu kan 100.000. Ya, kalau Fatihah. Ya, terus ada lagi satu lagi apa tuh gitu ya, ada beberapa macam-macam tuh. Itu ataqwa sugra semua. Nah, jadi yang paling ringan yaitu ataqwa yang paling ringan itu subhanallah. Gitu ya. Subhanallah wihamdi, subhanallah wihamdi, subhanallah wihamdi. Ya ntar mau seharian atau 2 hari itu terserah dah. Ya, kita jadikan tuh ataqwa ya sebagai tebusan diri kita. Ya, biar kecil, tapi kalau sering kalau banyak jadi apa? Ya, jadi kuat, jadi kubra. Hah? Ya, kita baca aja dulu. Ntar habis kita udah selesai itu baca 1000, nah baru kita bilang ya Allah, saya baca ya tasbih ini 1000 kali ya untuk ya kebebasan diri saya dari api neraka. Gitu aja ngomongnya. Kalau kita kan subuh tuh 10 kali kan kalau. Iya. Kita pakai niat itu. Iya, niatin dah. Gitu. Teman kalau apa tuh? Kalau kulhu kan kita dikit bacanya. Ya lama gitu. Nah, kalau subhanallah kan subhanallah wihamdi, subhanallah wihamdi kan gitu ya. Kita baca dah ya. Kalau kita baca 1000 sih kalau kita duduk aja tangannya sejam juga kelar
gitu buat diri kita Sekali ya. baca dah tu ya. Hah? Sekali baca. Ya sekali baca. Kalau kita mau sekali baca, mau ngeteng juga nggak apa-apa. Ya. Nah, itu buat diri kita. Kita minta, ya Allah saya jadikan ini ya tasbih saya ini buat itu. Hadisnya, dalil-dalilnya itu semua sama, riwayatnya, kekuatannya. Yang kubra, yang sugra sama. Ya, nggak beda. Ya. Gitu ya, kekuatan tuh hadis gitu ya. Hadisnya sahih, itu riwayat Imam Tabrani. Gitu ya. Itu dari berapa tuh ini tuh macam-macam itu. Nah, sama tuh Imam ya, riwayat Imam Tabrani. Hanya ya bagus lah ya kalau kita bisa apa tuh yang gampang aja datang yang 1000 lagi baca juga cepet kan? Ya. Gitu, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi tuh. Nah, itu dah gitu kita baca dah tuh. Ini itu bisa buat diri kita. Ya, tebusan bisa juga buat orang tua kita itu ya itu orang tua kita apa tuh jadikan ya Allah ya saya jadikan nih tasbih 1000 ya kali ini buat tebusan ya orang tua saya ya bapak saya atau ibu saya gitu ya. Nah kalau enggak orang lain boleh itu demenan kita nggak apa-apa bekas demenan Yang aja. Hah? Demenan yang aja dia yang jadi. Ya, yang mana aja dah. Ya, bekas demenan yang jadi udah ditinggal udah demenan kan bekas juga. Kan didahuluin. Didahuluan kita, dah bekas demenan. Kalau masih Kenapa? Gitu. Itu bekas demenan kita, ya. Nah, kita apa tuh? Kita hadiahin dia, gitu. Ya. Demenan, ya. Kasih digirang. Iya. Nah, jangan buat kita aja, jadi buat kita kirimin gitu ya, kita baca, kita apa ya, apa tuh buat apa tuh untuk atakoh seperti ini ya, atakoh atau sugro. Kita kan sekarang kan banyakannya kan atakohnya kubro, hampir lagi orang yang mati tuh, yang mati baca kulhu kan. Ya, mending baca kulhunya benar lagi kan, gitu. Kalau kulhu kalau yang namanya atakoh itu mesti tahdid. Ya, tahdid itu arti pas. Dihitung ya. Iya, dihitung, dipas, nggak boleh takrib. Kalau takrib kan lebih kurang. Ya jamak dah, lebih kurang 1, kurang 2 gitu atau berapa? Sebaskom. Iya, baskom. Kalau kita kan saat ditaker satu gelas. Gelas. Dihitung segelas doang. Iya. Yang lainnya dianggap Ya, iya, jangan sama. Nggak boleh kalau yang namanya itu apa tuh? Ya, kalau yang namanya atakoh itu. Hanya yang paling ya tepat gampang itu tadi subhanallah kan. Dan subhanallah kan kita umpama ngeroaan nih, ada berapa orang cap gitu, umpama ada 50 orang. Ya, kan gitu. Ya, kalau ada 50 orang kita jadiin 1000 jadi sang berapa tuh bacanya? 20 kan? Cepat. Iya, 20. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 20 udah 1000 udah. Ya, kalau ada 50, nah ada orangnya 50 kan gitu. Ya, lagi banyak. Oh, ya. Iya, banyakan lagi. Ya gampangan. Tapi kalau apa tuh kalau ituan kulhu ya bisa-bisa nggak dihitung. Ya, udah selesai tahlil. Udah dimainin aja dikagak urusin. Hah? Iya. Nah kalau dulu, memang orang dulu dihitung dulu tuh, dihitung apa kurang ya siangnya tuh keluarganya pada bantuin baca. Nah ya, apa tuh hari ke-7, nah gitu aja udah selesai. Ya kacangnya, udah bikinin nasi begana. Iya, buat ngeroak. Kayak nasi begana, udah dihitung dulu gitu. Kalau kita kan nggak hitung. Yang somplak, yang apa tuh kacang. Hanya nggak boleh begitu. Kalau yang namanya tuh apa tuh ya atakoh itu bunyi tahdid ya. Jadi tepat gitu ya. Jadi 100.000 ya 100.000 gitu ya. Jangan kira-kira gitu. Nah kalau kita baca tasbih kan teman baca 20 kali orangnya 50 nih ya. Ya udah sekali. Nah besok malam besok gitu lagi besok lagi 7 kali kok Anda. Banyak kan? Ya tiap malam kita atakoin tuh si mayit. Ya, itu satu keuntungan buat dia. Sama dari dia nungguin tuh yang baca apa? Kulhu. Ya, itu enggak dihatam-hatamin. Nah, kagak dibaca-baca. Ini itu ya. Nah, ya, hanya gunainlah ya mumpung masih ada waktu nih ya 5 hari lagi ya buat ya ikun nanar ya buat orang tua kita sambil kita duduk nih ya lagi nggak makan lagi nggak minum kan duduk pegang tasbih dah ya 1000 ya tasbih 100 kan 10 kali pegang
ya 10 kali puter tuh. Nah, habis dah gampang ya. Enggak terlalu beban. Kalau yang 100.000 beban ya baca kulhu tuh. Nah, juga butuhnya biar benar bacanya. Ya, jangan sampai tuh baca kulhunya tuh asal-asalan gitu. Nah, cep dia ambil gitu habis ini. Dah habis sambil lagi habis tuh. Ya dibacanya bukannya baca kulhu Allahu ahad, kulhu. Cepet kan Cap ya? Bacanya kulhu. Nah, gitu karena suruh baca kulhu kan. Ya kulhu gitu ya. Nah, ya jangan begitu jangan ya. Ini atakoh itu. Itu memang dikerjakan para aulia ya, para ulama aulia itu kerjain yang namanya atakoh seperti itu, baik kulhu ya atau juga subhanallah tuh ya. Itu dikerjakan para ulama ya gitu ya, di kitab apa tuh Maslahul Qorib ya, ada di situ ya, para ulama tuh ya selalu tuh menjadikan ya wiridan dia tuh gitu ya, baca gitu ya. Nah ya jadi mereka juga nggak tinggal gitu baca gitu ya. Nah inilah ya, mudah-mudahan dah ya apa yang kita ya baca nih dari awal Ramadan ya sampai sekarang yang terakhir nih tanggal 25 ya, mudah-mudahan ini satu tambahan amal baik kita ya di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan Allah ya berikan kita sehat afiat panjang umur ya di tahun yang akan datang ya. Kita bikin ahdullah ya, perjanjian kita pada Allah ya bahwa kita tuh bakal ya lanjutin ya di tahun yang akan datang gitu ya. Nah sekiranya kita nggak bisa begitu ya itu urusan Allah dah ya gitu ya. Kita bisa minta nuntut sama Allah, ya Rob saya udah mau ngaji jangan diambil kan gitu ya. Nah ya sudah niat. Nah ya mungkin Allah tadi simpen dah tuh ya lembaran kertas gitu tuh yang kita pengen ngaji gitu ya. Nah itu ya kita minta kepada Allah ya di hari yang mulia, hari mulia ini, hari di akhir ya daripada ya Ramadan nih ya, itkun minan nar ya, yang Allah lagi bukakan pintu ya doa, pintu mustajabah, pintu ya buat kita taubat apa semua ya di penghujung dari bulan Ramadan ini ya. Ini jangan malas-malas kita mohon pada Allah ya, kita minta sama Allah ya rezeki ya buat diri kita, anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah ya kalau bisa teman-teman kita doain ya supaya teman kita juga mendapatkan rezeki yang banyak yang itu. Kenapa yang Nabi katakan ya gitu ya, doa urrajuli li ahlihil ghaib la turad. Doanya seseorang kepada temannya itu yang gaib ya, yang dia tahu itu Allah enggak tolak. Ya, jadi kita doain teman kita gitu ya, itu kita doain mudah-mudahan teman kita tuh banyak punya duit, punya ini sehat gitu ya, gitu kan. Kalau kita doain begitu teman kita gitu, kita doain begitu, malaikat yang ngaminin, malaikat bilang lu juga gitu kita kan doain dia tuh ya, mudah-mudahan tuh teman kita Ecep tuh Allah kasih ya duitnya banyak, rezekinya banyak gitu. Nah malaikat tak amin, lu juga sama begitu gitu ya. Dogah gitu kata enak banget kalau cep banyak gitu. Jangan Kalau udah banyak bilangin kan. Kalau udah banyak bilangin gitu. Iya. Nah gitu ya. Nah inilah ya, kita sempat mari sama-sama kita baca doa ya. Kita kita baca Fatihah dulu, kita hadiahkan buat diri kita ya. Doa buat diri kita minta pada Allah ya, biar Allah limpahkan kepada kita ya. Ampunin dosa kita, maafkan kesalahan kita dan juga dosa orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, dan juga Allah bukakan rezeki yang banyak, yang halal, yang gampang ya buat diri kita dan keluarga kita, anak ya, istri kita, keluarga kita, teman-teman kita ya. Dan juga ya kita minta biar Allah berikan kita sehat afiat ya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah ya yang sepenuhnya kepada Allah ya. Allah sembuhkan penyakit yang ada pada diri kita ya, Allah mudahkan ya, gampangin ya untuk ya jalan ya menuju kesehatan ya. Mudah-mudahan semua apa yang kita minta, apa yang kita mohon pada Allah di bulan Ramadan ini ya, di akhir penghujung bulan Ramadan Allah dengar dan Allah kabul. Ala haziniyah wa kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, insyaallah nanti kita buka lagi di akhir April dah, ya, akhir April. Ya, karena di ntar di awal April kan lebaran. Ya, nanti akhir April dah, ya, sebulan lebih itu udah masuk ya bulan Dzulqa'dah gitu ya. Mudah-mudahan ya Allah kasih kita ya bisa mendapatin ya, terusin lagi kita ngaji, kita belajar lagi semua ya, karena ya merupakan suatu amal yang paling besar nilainya ya buat kita, buat bekal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika bi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqrabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma tikrika bana wa riqaba walidina wa masyaina wa jami'il muslimina muslimat. Allahumma tikrika bana wa riqaba walidina wa masyaina minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihim minal khataya kama yunaqqas sawbul abyad minad danas wabdil hudaran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min azwajihim wa adkhilhumul jannata wa a'izhum min azabil qabri wa min azabin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.